Tapi hari-hari ini ketika kau memiliki semuanya, hal seperti itu sepertinya sudah seperti otomatis. Dan tidak ada pengucapan syukur keluar dalam hidupmu. Dulu ketika kau gak bisa makan, engkau susah payah untuk mencari makan untuk keluargamu. Engkau bisa meneteskan air mata dan bersyukur kepada Tuhan ketika ada yang memberi kepadamu. Tetapi hari-hari ini, ketika kau sudah mendapatkannya dengan sangat mudah, dengan tidak perlu bergumul bahkan. Bukankah hampir sama seperti bangsa Israel? Yang 40 tahun lamanya Tuhan provide, Tuhan sediakan. Dulu kau mukjizat. Dulu engkau berseru. Bahkan dulu engkau sempat menjerit kepada Tuhan minta tolong. Dan Tuhan dengarkan. Hari ini engkau tidak menganggapnya itu pekerjaan tangan Tuhan yang ajaib dalam hidupmu. Hari ini kau menganggapnya sepele dan sederhana. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Izinkan saya cerita sedikit. Ketika pertama kali saya datang ke Singapura, saya apply PR. Dan waktu kita apply PR, saudaraku, saya ditolak PR saya. Lalu saya menikah. Saya bawa Foni pergi ke Singapura. Pastor Andreas bilang, apply PR cepat. Sudah koan. Waktu kita mau apply PR, saudaraku, pemerintah kasih announcement bahwa aplikasi PR diperketat. Susah dapat. Dulu saya pikir single seorang diri dengan gaji yang sama aja nggak dapat. Apalagi sekarang berdua dan bakal bertiga nih. Wah pasti kayaknya nggak mungkin. Susah. Kita doa, tapi sama istri saya kita sepakat kita doa aja minta sama Tuhan. Kita minta mukjizat sama Tuhan. Doanya itu saudara udah sampai testless. Dalam hal yang bersamaan kita juga minta anak sama Tuhan. Kita doa. Tuhan kita minta anak. Jadi setiap hari saudara doanya itu saudara tahu kan. Tiap hari itu doanya sama repeated, ngulang gitu. Sampai kadang-kadang saudaraku kalau datang doa sama Tuhan kita feel puhau ise sama Tuhan. You know? Iya datang Tuhan. Kata Tuhan iya. Mau minta tahu kata Tuhan. Sampai kadang-kadang dalam hati saya perlu diulang Tuhan. Ya diulang, minta sama Tuhan. Mintanya susah saudara. Minta yang sederhana susah, minta yang tambah sulit juga susah, betul kan? Jadi kita minta detail saudara, kita tambahin mintanya saudara. Kita minta lebih detail. Jadi kalau kita doa buat anak saudaraku, kita doanya lebih detail. Mintanya semua yang lebih dong, betul nggak? Ya, nggak ada orang tua minta yang kurang kan, betul nggak? Minta anak yang jauh lebih semuanya, lebih pinter, lebih cakep, betul nggak? Lebih rambutnya lebih banyak, lebih tinggi dari bapaknya, bukan kayak begini. Pastor Andreas bilang kalau anakmu cakep, itu pasti karena istrimu. Haleluya. Jadi kita minta aja sama Tuhan. Terus kita juga minta PR Tuhan, PR-nya di-approve. Sampai kita doa sungguh-sungguh, sampai doa testless, sampai doa sungguh-sungguh lagi. Sudah sampai kita kadang-kadang udah imannya tuh udah nyaris tak terdengar gitu saudara. Tapi kita tetap doa. Istri saya bilang seperti ini, kok gak ada kabar ya, gak ada berita, udah cukup lama kita apply. Saya bilang jawabnya gimana ya? Saya bilang bersyukurlah. Karena gak ada jawaban. Loh kok bersyukur? Iya berarti masih ada harapan untuk di-approve. Betul saudara? Jadi kita doa terus saudara. Doa. Lalu saudaraku singkat cerita. Dalam waktu yang hampir bersamaan.
Tiba-tiba satu hari saya di Singapura, saya bangun pagi. Tuhan itu dalam hati kecil, dalam hati saya bilang gini, cek mailbox. Saya buka mailbox karena saya itu jarang. Begitu menikah, yang selalu ngecek mailbox itu istri. Saya cek mailbox, terus saya lihat ada satu lembar amplop, tulisannya on government service. Saya buka, saudara. Waktu saya buka di situ dia bilang, congratulations. Your application permanent resident of Singapore has been approved for you and for your wife. Waktu saya baca itu, saudaraku, saya diam, air mata saya mengalir. Karena hampir waktu yang bersamaan, dokter juga kasih tahu, selamat, kamu bakal jadi calon ayah, karena istri saya mengandung. Di waktu di mana yang sepertinya semua orang bilang impossible, susah. Saya langsung telepon para penatua, salah satunya saya kasih kabar juga Pastor Andreas, Koan, thank you buat doanya. PR-nya di approve. Wah, luar biasa. Kalau orang menikah itu ada tulisannya double happiness, betul saudara? Ya kan? Kita benar-benar ngalami double happiness. Tuhan kasih anak, Tuhan juga kasih PR kita di approve. Di waktu di mana semua orang bilang sulit dan susah. Di mana waktu itu sama sekali sepertinya nggak ada tempat untuk berharap. Sampai kalau saya bilang kita lagi apply PR nih sama istri, dia cuman tepuk-tepuk pundak saya, ya doa deh, gitu saudara. Tapi Tuhan kasih, amin saudaraku. Nah saya mau encourage saudara. Apapun yang saudara sedang alami saat ini, situasi saudara saat ini, apapun itu, saya mau beritahu pada saudara, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan itu suka untuk melakukan sesuatu yang kelihatannya mustahil, saudara. Dia itu suka untuk melakukan semua hal-hal yang kau bilang mustahil dan rasanya gak mungkin. Kalau semua hal-hal yang mungkin, Tuhan akan serahkan kepadamu saja. Karena Tuhan percaya bahwa engkau sanggup melakukannya. Tetapi giliran yang gak mungkin itu saudara. Justru itu pekerjaan tangan Tuhan harus dinyatakan. Dan Tuhan suka sekali untuk melakukan semua hal-hal yang engkau bilang bahwa itu gak mungkin. Tuhan suka sekali untuk take care back untuk semua yang kau bilang itu saudaraku. Ini perlu mukjizat. Dan Tuhan suka untuk melakukan mukjizat dalam hidupmu. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan pernah tolong engkau, Tuhan juga pasti akan tolong hidupmu yang akan datang. Sekarang juga. Amin saudaraku. Kalau dulu engkau pernah Tuhan tolong. Dulu engkau pernah bergumul soal makanan. Dulu engkau pernah bergumul soal kehidupanmu. Sekarang bukan berarti engkau mendapatkannya dengan hanya otomatis. Tetapi Tuhan tetap menolong engkau. Bahkan dalam porsi yang berbeda, dalam porsi yang lebih besar. Supaya Tuhan ingin, supaya engkau bisa jadi mukjizat juga bagi banyak orang. Siapa yang percaya sama saya, saudaraku? Saya mau tanya, berapa banyak di hidup saudara, saudara ingin terus mengalami mukjizat Tuhan? Coba angkat tanganmu. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Syukuri dan nikmati dengan respon yang benar di hadapan Tuhan. Ayat firman ini, saudaraku. Dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 23 dan 24. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerimanya. Supaya penuhlah apa saudara? Sukacitamu. Minta kepada Bapa. Sampai sekarang kamu belum minta. Minta sama Bapa. Karena dia bisa melakukan segala perkara itu dengan ajaib, minta sama Tuhan. Semakin gak mungkin. Semakin situasinya sulit bagi hidupmu. Semakin minta sama Tuhan. Tuhan suka untuk melakukan perkara-perkara yang kau bilang mustahil dan butuh mukjizat. Amin saudaraku. Syukuri itu. Nikmati itu bersama-sama dengan Tuhan. Dengan respon sikap hati yang benar di hadapan Tuhan.
Bukan cuma hidupmu, bukan cuma keluargamu, tetapi gereja ini pun akan mengalami sesuatu yang berbeda dan luar biasa bersama-sama dengan Allah. Coba lihat ke belakang saudaraku, 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, gereja ini dan hidup saudara. Dulu yang kau pikir dulu mukjizat, dulu, ya seperti saya bilang. Sekarang ini bukan mukjizat lagi dalam hidupmu. Tetapi saya mau beritahu, bukan berarti Tuhan tidak bekerja dalam hidupmu. Allah turut bekerja. Tetapi kalau sekarang ini kau sedang mengalami kesukaran, kau sedang mengalami kesengsaraan, Tuhan sedang menyiapkan segala sesuatunya itu untuk masa depan yang lebih baik. Untuk mendatangkan satu masa depan yang lebih baik dalam hidupmu. Karena apa saudara? Karena firman Tuhan berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Percayakah saudara akan hal itu? Percayakah saudara akan hal itu? Bukan berarti jawaban yang dulu, yang pernah saudara terima, dan sekarang saudara sedang mengalami kesukaran mungkin, kesesakan, dan saudara sedang bergumul sesuatu. Bukan berarti Tuhan gak ada lagi di pihakmu, tidak. Bangsa Israel contohnya saudara, ketika dia keluar dari Mesir, bukan berarti dia langsung bebas. Dia masuk kesukaran yang berikutnya. Tetapi bukan berarti pertolongan Tuhan berhenti sampai di situ. Tuhan tetap menolong hidupmu. Tetapi sadari dan nikmati setiap berkat Tuhan itu dari Allah. Dengan ucapan syukur. Amin. Dan kau tetap memohon kepada Tuhan, tetap minta. Tetap punya iman dan pengharapan kepada Tuhan. Hidup kita ini sebagai proses perjalanan iman bersama-sama dengan Dia. Kita harus melewatinya dengan ucapan syukur. Saya berdoa pagi hari ini, supaya setiap saudara yang di tempat ini, saudara tetap mengalami pertolongan tangan Tuhan. Saya berdoa pagi hari ini, supaya setiap saudara di ruangan ini, saudara tetap menyadari bahwa Allah turut berjalan bersama-sama dengan saudara. Kalau dulu Tuhan pernah menolong hidupmu, hari ini dan esok, dan sampai kapanpun, Tuhan tetap adalah Allah yang sama, yang sanggup untuk menolong saudara dan saya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih.